Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal konferensi pers untuk Dr. Budi. Kasusnya cukup rumit, bakal dijelaskan langsung oleh kuasa hukumnya nanti bagaimana kronologis daripada cerita-cerita semuanya. Hari ini yang pasti kita bakal wawancara. Jadi dengan Bapak Mr. Rocky dan juga Bapak Benny Iskandar beserta Bapak Idasril tadi. Oke? Langkah apa Pak yang akan diambil untuk Oh ya, tentu kita sangat berharap apa yang menjadi keinginan Pak Dokter ini yaitu disambut oleh saya. Karena kalau dari keterangan beliau ini kan perjuangan panjang. Masih sepihak, kita kan mendengar daripada Budi sendiri kan, ya kan? Dia bercerita dan apa yang dia lakukan sebenarnya itu sudah benar. Tapi sepertinya kalau kita sudah menangkap ini cuma masalah miskomunikasi. Miskomunikasi yang kemudian ya diarahkan kira-kira ya yang tadinya misalnya itu kecil jadi besar. Itulah makanya saya patut diduga palsu itu karena materinya itu salah, tidak sesuai dengan apa yang ada. Mana yang katanya mengundurkan diri ini kacau-kacau, beliau kacau-kacau semua nih. Yang tadinya sudah jelas jadi kabur. Nah kita akan coba ini kita benar-benar kita telusuri dan kita mencoba untuk meluruskan. Dan juga kita sebagai pihak dari Pak Budi kita ya konsisten tetap sebagai pihak itu ya mewakili kepentingan hukum dan mencari keadilan. Memang kasus ini Pak Budi, Dr. Budi ini sudah 9 tahun. Dari tahun 9 tahun dia dari tahun 2011 ya. Sampai 2020 dia sudah memperjuangkan ini. Jadi bukan tidak berjuang. Artinya tidak banyak yang diminta oleh Dr. Budi. Dia diminta dikembalikan ke anaknya untuk bisa kuliah kembali. Karena ini menyangkut masa depan seseorang kan. Menyangkut hajat hidup seseorang. Untuk itu kita juga berharap dari pihak yang bertikai dengan beliau ini untuk sama-sama saling memahami, saling memaafkan lah menurut saya. Kalau penasihat hukum maunya kasus seperti ini ya kita kata Mr. Soki tadi harus kita luruskan saja. Kalau misalnya itu bisa diluruskan, kenapa tidak? Saling memaafkan. Selama Muslim kan kita harus seperti itu. Sebelumnya pihak pengacara Pak Budi belum ada pembicaraan dengan pihak Unsri sendiri, Pak? Belum ya? Kita baru terima pada saat baru terima ya. Jadi mulai yang kita sekarang ini lah ya. Oke lah, Pak. Dilaporan ke Polres Serangnya tanggal berapa? Lapor ke Polres. Di Dokter Budi. Lihat saya dari Polisian. Dari kepolisian. Lihat aja di sini. Kita kan baru nerima. Baru dipelajari. Pelajari. Para itu yang senianan itu dengan rombongan lu itu. Oke. Kamu lanjut dulu, Anda honor apa belum? Jadi kita udah sharing dengan Bapak Mr. Soki dan juga hukum yang lainnya yang support Bapak Dr. Budi. Semoga semua usahanya sudah sejak tahun 2011 ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Langsung ditemani oleh kuasa hukumnya ada Bapak Idasril, Bapak Benny Iskandar dan juga Bapak Mr. Soki. Kasus ini sejak tahun 2011. Saat ini memang sudah diproses dan para ahli hukum pun sudah membantu mensupport Bapak Dokter. Oleh kepala bagiannya Dr. Abla. Setelah saya diberhentikan, saya tidak boleh masuk lagi di bagian THT. Nah, kemudian saya berusaha mau pindah. Tapi kemudian saya diganjal dan diminta memundurkan diri. Atau kalau tidak diberhentikan. Nah, saya ingin pindah saja, saya bilang. Tapi tetap program studinya ingin memberhentikan. Saya lapor ke kolegium
Kolegium itu apa? Oh ya, kolegium itu adalah organisasi profesi THT yang mengurus masalah pendidikan. Nah, waktu kolegium ingin memindahkan, tetapi program studi ininya saya berhenti. Nah, tiba-tiba saja sebelum saya cari-cari tempat untuk pindah, saya mendapatkan surat keputusan rektor. Mana surat itu? Nah, ini suratnya ini, ya. Nah, di mana di sini ada kelucuan yang dimana kopnya ini bukan kop dari Unsri. Kopnya ini kop dari kop resminya adalah ininya kementerian. Saya duga itu atau patut diduga itu palsu karena dekan tidak tahu menahu. Kalau memang itu asli, pasti dekan bilang saya yang buat, saya yang minta ke rektor dan saya yang memutuskan, tidak bisa kembali lagi. Ini kan dekan tidak ada bilang begitu. Nah, dan lagi ada surat dekan ke tanggal 7 Desember bilang tidak dalam masa drop out, sedangkan SK Rektor tanggal 6 itu bilangnya tidak bisa kembali lagi, artinya kan drop out. Kok ada surat yang beda begini? Nah, oleh karena itu kami menduga surat itu palsu. Nah, makanya saya patut diduga palsu itu karena materinya itu salah, tidak sesuai dengan apa yang ada. Mana yang katanya mengundurkan diri ini kacau-kacau, beliau kacau-kacau semua nih. Dok, Ya. kan ketika rektor tidak menyupport atau tidak secara positif mendukung proses pengunduran diri atau pemindahan Anda ke fakultas universitas lain, Makassar. Anda kan punya dekan. Dekan itu kepala jurusan. Apa nasihat dia yang positif untuk dokter kemarin? Ya, saya luruskan dulu ya. Berdasarkan pedoman akademik yang ada di Unsri itu beda antara orang mau pindah sama orang mau mengundurkan diri. Jadi tidak bisa dicampur aduk. Orang mengundurkan diri pindah, oleh pindah ya pindah. Mengundurkan diri artinya minta berhenti atas kemauan sendiri. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Inilah tadi konferensi dari klien kami Pak Budi. Mudah-mudahan ini menjadi catatan kita bersama bahwa ada ternyata saat ini di komunitas kedokteran yang situasinya rumit juga kalau kita dengar dari apa yang saya rasa itu saja. Pak, sebagai pengacara, langkah-langkah apa Pak yang akan diambil untuk Oh ya, tentu kita sangat berharap apa yang menjadi keinginan Pak Dokter ini yaitu disambut oleh saya. Karena kalau dari keterangan beliau ini kan perjuangan panjang. Agak keras. Perjuangan panjang dari tahun berapa Pak Budi ini? Dari Desember 2011. Dari Desember 2011 sampai 2020. Itu Dan terus beliau terus berjuang. Tentu ini kan perkara ini sudah cukup lama. Cukup lama. Anggaplah kalau ada hal-hal yang tidak berkenan saat itu, keliru atau apa, ya dikelirkan. Karena ini menyangkut kehidupan dan profesi seseorang dan masa depan seseorang dan itikat baik. Tentulah ini akan diminta pertanggungjawaban nanti, bukan hanya di dunia tapi di akhirat kita. Nah, sebaiknya memang bagi pihak-pihak yang merasa ada hal-hal yang sifatnya bermasalah secara pribadi, ya selesaikan secara pribadi bila ada secara pribadi. Kalau memang ada bermasalah secara kedokteran ya selesaikan secara apa. Nah, agar
klien kami juga tidak merasa dirugikan dan keadilan bisa ditegakkan. Ini kan sangat menyiksa. Hampir 9 tahun terkatung-katung dan beliau berjuang terus. Beliau sudah lakukan upaya-upaya hukum dan terus sampai saat ini pun beliau masih ada yang beliau laporkan ke pihak kepolisian. Nah, tetapi kan kita tidak ingin itu terus-terus berlanjut. Kita harus ada saling memahami. Bermusyawarah itu lebih cantik, lebih bagus, sehingga semuanya sama-sama adem, clear, dan klien kami juga merasa tidak terzolimi. Pihak-pihak yang terkait juga, ya kalau ada kekeliruan ya sama-sama diakui dan kita clearkan secara damai. Kami rasa itu. Pak dokter, ini sudah pernah ditemukan satu meja Pak dengan dokter Alba yang katanya ada perselisihan dengan Bapak itu Pak dari unsur sendiri? Belum pernah. karena waktu itu yang datang bukannya dokter Abla, Iya. tapi stafnya. Jadi belum pernah ditemukan Pak. Kalau Bapak ingin Udah. berjumpa dengan Secara resmi belum. belum Pak. Akhirnya sudah layangan surat melalui surat bernyurat aja Pak. Iya. Sejauh ini Pak, proses laporan Bapak ke pihak kepolisian gimana Pak? Ya saya mungkin Ya, sudah ke kepolisian saat ini sedang diproses. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini karena saya dengan penyidiknya, Ya. ada beberapa pihak yang akan dipanggil kembali. ya kalau bisa damai ya damai. Ini masih terbuka Pak dokter ya? Ya. Masih terbuka. Masih welcome. Kalau saya masih teman kayaknya untuk amlai misalnya DPR. Kita sangat berharap sebenarnya peluang dengan menyampaikan ini ke publik agar ada respon positif sebenarnya. Karena upaya ini sudah cukup lama, sehingga ada perdamaian dan klien kita bisa melakukan itu. Menyelesaikan program Dokter spesialis itu Dokter spesialis di bidang. PHT. Jadi Bapak belum dapat KT-nya ya? Itu Terima kasih. oke dokter. Terima kasih dokter.